Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Kita temuan ke-53, tanggal 7 Oktober 2023 untuk psikologi tafsir Al-Jailani. Kita berdoa dulu, Bapak Ibu, semoga Allah memberikan bimbingannya, tuntunannya pada kita, dan pada akhirnya menyampaikan kita padanya. Jadi, semoga kita pada akhirnya bisa sampai pada pelukan cintanya. Ala hadin niyya kulli niyatin salihah li ridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masuk ke surat Ali Imran ayat 127, Bapak Ibu. Halaman 326. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqul kafirin. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Wa laqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqawh faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihir rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum
wa man yanqalib ala akibaihi falan yadurrallahu syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha fasanajzish syakirin. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asobahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah penolongmu pada perang Badar dan memberikan bala bantuan kembali pada perang Uhud ini. Liyaqta'a torofa, untuk membinasakan segolongan minal ladzina kafaru, orang-orang kafir yang berpaling dari jalan tauhid, sehingga orang kafir yang tersisa kalah, au yakbitahum, atau untuk menghinakan dan merendahkan mereka, fayang qolibu, sehingga mereka kembali seluruhnya khoibin, tanpa memperoleh apa-apa, merugi dan menyesal. Jika seluruhnya berasal dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, laisa laka, tidak ada campur tanganmu, wahai Rasul yang paling sempurna, minal amri syai'a, dalam urusan mereka itu sedikit pun, tapi semua urusan itu milik Allah, maka Allah bisa melakukan apa saja terhadap mereka. Ada kalanya Allah menghendaki untuk menghancurkan mereka, au yatuba alaihim, atau Allah menerima tobat mereka, yakni tobat yang menyelamatkan mereka dari sifat egoisme mereka. Au yu'adzibahum, atau menyiksa mereka selamanya sebagai balasan kezaliman dan kekufuran mereka. Fa innahum dzalimun, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim, tetap dalam kedzaliman selama mereka hidup di dunia. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan bagaimana mungkin segala urusan mereka tidak dalam kekuasaan Allah, padahal kepunyaan Allah lah satu-satunya, tanpa Tuhan yang membandinginya, apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Yaghfiru liman yasha, dan dia memberi ampun atau menutupi kesalahan orang-orang yang dia kehendaki setelah mereka kembali dan bertobat pada Allah dari kejahatan dan yang menentang tauhid. Wa yu'adzibu may yasha, dan Allah menyiksa, menghukum sebab kejahatan mereka tersebut siapa saja yang dia kehendaki di neraka kejauhan dan keterlantaran. Wallahu ghafurur rahim, tapi ketahuilah apapun yang dilakukan Allah, entah menghukum atau menerima tobatnya, Allah itu Maha Pengampun bagi orang-orang bertobat dan meminta ampunan, dan Dia lagi Maha Penyayang bagi orang-orang yang malu dan menyesali dosa-dosanya. Jadi Allah nggak ngawur, Bapak Ibu. Memang semua hak prerogatifnya Allah untuk menghukum atau menerima tobat. Tapi Dia tidak semena-mena, tidak mendolimi hambanya. Kenapa? Karena sifat dasarnya Allah itu adalah Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Maka kita pun diperintahkan untuk bersikap Raufur Rahim, Maha Penyantun, menyantuni dan menyayangi. Karena itu juga sifatnya Rasulullah, Raufur Rahim. Untuk meniru sifatnya Allah, Raufur Rahim juga, Ghafurur Rahim. Kemudian Allah berbicara pada orang-orang mukmin, menyeru mereka untuk melakukan perbuatan baik dan kebiasaan yang diridhoi terkait keteguhan iman mereka. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sesuai keiman kalian. La ta'kulur riba, janganlah memakan riba.
Rabi boleh, riba jangan. Rabi itu menikah. Riba itu, ya Anda tahu sendiri riba itu. Apalagi jika riba itu adha'afan mudha'afah, riba yang berlipat ganda, di mana riba itu sebanding atau melebihi harta yang dihutangi. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian pada Allah yang Maha membalas, dan janganlah melanggar batas-batas ketentuannya, la'allakum tuflihun, supaya kamu semua beruntung, sukses dengan menaati semua perintahnya dan memperoleh ridhonya. Jadi ini larangan resmi ya dari Allah, haram riba itu. Ya. Wattaqullah wattaqun narol lati, dan pelihara dirimu, takutlah pada neraka, api neraka, wahai orang-orang mukmin, di mana api neraka itu disediakan, disiapkan, uiddat lil kafirin, untuk orang-orang kafir yang asli sejak lahir, dan orang-orang mengikuti perilaku-perilaku kekufuran mereka dengan ingkar dan sombong. Wa atiullaha war rasul, dan hendaklah kamu menaati Rasul dan Allah. Siapa yang menghendaki keberuntungan, di mana para Rasul itu telah menjelaskan padamu cara menaati Allah. La'allakum turhamun, semoga supaya kamu diberi rahmat oleh Allah jika kamu tulus dalam mematuhi dan mentaatinya. Wasari'u, dan janganlah bermalas-malasan menunda-nunda ketaatan dan ibadahmu, tapi bersegeralah. Wasari'u, berlomba-lombalah, bersegeralah, rajinlah, ila maghfiratim mir rabbikum, dalam memperoleh ampunan dari Tuhanmu yang telah menutupi dan meleburkan kedirianmu, keakuanmu. Wa jannatin arduhas samawat, dan mencapai surga sebagai tempat menetap yang luasnya seluas langit, yakni nama-nama dan sifat Allah, wal ardu, dan bumi, yakni tabiat ketiadaan yang menerima, memantulkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Uiddat lil muttaqin, yang surga itu memang disediakan, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa dari kalangan ahli tauhid, yaitu orang-orang yang menghilangkan jarak dan penutup untuk menyaksikan cahaya maha wujud. Oleh karena itu merekalah alladzina yunfikuna. Ini mulai ciri-ciri orang bertakwa ini. Tadi Allah melarang kita untuk riba. Untuk riba itu kan kayaknya menolong, tapi sebenarnya menjebak. Di mana Anda ngutangi, memberikan hutang orang sedang kepepet, dengan melipat gandakan pengembaliannya. Akhirnya orang yang sudah menderita makin menderita. Nah, ini kedoliman yang luar biasa, Allah benci sama itu. Nah, sebagai lawan dari riba adalah berinfak. Ya, Allah berfirman ini, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Allah. Bagaimana caranya? Dengan bertakwa. Takwa dengan cara apa? Nah, ini Allah menyampaikan definisi takwa. Tidak hanya ini definisinya, tapi ini definisi takwa untuk mengcounter orang yang melakukan riba tadi itu. Apa itu? Alladzina yunfikuna fis-sarra, yaitu orang-orang yang mau menginfakkan hartanya, rezeki material dan spiritual yang mereka peroleh kepada orang-orang yang berhak dari keluarga Allah, ahlullah. Sejak keluarga Allah itu orang-orang yang dekat dengan Allah ya. Fisarro, baik di waktu lapang ketika mereka uangnya banyak, sedang semua serba enak. Wadoro, maupun di waktu sempit ketika nggak punya uang, ketika dia sendiri juga susah. Munculnya hambatan-hambatan. Jadi bersedekah itu Bapak Ibu, ketika kita sedang longgar, uang banyak, bersedekah itu sangat dianjurkan. Ketika sedang nggak punya uang, kita sendiri pun juga susah. Lalu ada orang lain yang lebih susah lagi, Anda juga tetap bersedekah. Nah itu hebat ya. Itu lebih hebat lagi. Jadi bersedekahlah fisarro wadoro, baik lapang maupun sempit, saat munculnya hambatan-hambatan yang berasal dari kebutuhan manusiawi. Wal kadhiminal ghaidho,
Dan juga orang bertakwa itu orang-orang menahan amarah, yang meredam amarah mereka saat meledaknya kemarahan mereka, dan berkobarnya emosi manusiawi yang berasal dari daya hewani. Wal'afina 'anin nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Nah, berarti kan Ibu, ini anin nas. Ada tadi memaafkan semua orang. Ayatnya bukan dan memaafkan orang yang salah padamu, enggak ngomong gitu juga. Bukan juga dan memaafkan orang-orang mukmin, orang-orang muslim, enggak juga. Tapi wal'afina 'anin nas, memaafkan manusia. Jadi pokoknya manusia dimaafkan. Orang mukmin, orang kafir, orang apapun itu bersalah pada kita punya keluasan hati untuk mau memaafkan mereka. Jadi mau memaafkan orang lain, wal'afina 'anin nas. Jadi luas hatinya serba memaklumi orang lain, mudah memaafkan orang lain. Yang menghapus kesalahan dan tidak mau menghukum orang berbuat jahat dan zalim kepadanya, karena mereka telah merealisasikan diri dalam keteguhan tauhid yang menggugurkan segala kesalahan hubungan dan perbedaan secara mutlak. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan sesungguhnya Allah yang mengetahui hati hamba-hambanya, mencintai orang-orang berbuat baik, segala jenis kebaikan, khususnya menahan marah, memaafkan kesalahan orang lain, dan berinfak baik di kala longgar maupun di kala sempit. Memaafkan itu bukan berarti tidak menegakkan keadilan, Bapak Ibu ya. Jadi memaafkan itu misalnya orang berbuat kriminal, apakah Anda sebagai hakim harus lebih utama memaafkan? Enggak juga. Ya harus ditegakkan keadilannya. Tapi di hati kita nggak ada apa, nggak ada dendam, sakit hati, yang akhirnya merusak diri sendiri. Makanya kita memaafkan manusia, karena manusia ini macam-macam, Bapak. Ada yang khianat, ada yang dibaikin membalas tidak baik, ada diutangi nggak bayar, ada kita ngapa-ngapain kita disakiti. Kalau kita nggak punya hati yang mudah memaafkan, kita yang menderita, Bapak. Jadi menegakkan keadilan tetap menentang kezaliman tetap dilakukan, tapi hati kita harus mudah memaafkan orang lain. Kita menegakkan keadilan, bahkan berperang kayak di Palestina atau di Gaza sekarang ini, itu tidak dalam rangka membalas dendam. Ya. Tidak dalam rangka anak kita marah, bukan. Tapi dalam rangka menegakkan keadilan, menghilangkan kezaliman, tanpa ada dendam. Jadi, relax, hati kita harus relax. Nggak boleh pakai emosi. Karena kalau pakai emosi, menyakiti diri kita sendiri. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan juga definisi orang bertakwa dan juga muhsinin, orang baik itu adalah orang yang ketika habis mengerjakan perbuatan salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, perbuatan buruk baik kecil maupun besar, karena suatu ketergelinciran, au dzalamu anfusahum, atau mendolimi diri mereka sendiri secara sadar maupun nggak sengaja, kemudian mereka zakarullaha, mereka ingat pada Allah karena takut pada pembalasannya, fastaghfaru lidunubihim, mereka ini beristighfar, mendambakan ampunan Allah, mohon ampun, semoga Allah menutup dosa-dosanya yang muncul dari diri mereka, baik sengaja maupun tidak. Kita lihat, bahkan orang baik pun nggak bebas dari dosa. Jadi Allah nggak bilang orang baik, orang bertakwa adalah orang nggak pernah berbuat dosa, nggak begitu. Ayatnya ini bilang orang baik, orang bertakwa adalah ketika mereka berbuat salah, berbuat dosa, tergelincir,
idza fa'alu fahisatan, ketika mereka berbuat keji, berbuat salah dan mendolimi diri mereka sendiri, au dzalamu anfusahum, mereka kadang berbuat seperti itu. Cuman bedanya orang-orang baik dengan orang nggak baik adalah habis mereka berbuat salah itu, mereka ingat sama Allah, lalu istighfar, lalu mohon ampun atas dosa-dosanya. Sementara orang-orang yang tidak baik adalah habis berbuat dosa bangga, malah pamer-pamer. Aku kemarin habis menang judi, aku kemarin habis dari kompleks pelacuran, ambil bangga-bangga. Nah itu orang yang tidak baik. Nah orang baik itu habis tergelincir dosa, dia ingat sama Allah, lalu dia mohon ampun atas dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan memang tidak ada yang bisa mengampuni dosa secara mutlak selain Allah yang Maha Pengampun pada para hambanya. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan setelah mohon ampun mereka tidak meneruskan dan tidak mengulangi apa yang mereka perbuat itu, dosa mereka itu, tapi mereka meninggalkannya seketika dan sama sekali tidak mengulanginya. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui betapa kejinya perbuatan dosa itu. Ulaika jazaa'uhum maghfirah, maka bagi mereka yang sadar minta ampunan itu, balasannya adalah ampunan dari Allah dan penutupan egoisme mereka dengan tutup mirrobbihim, dari Tuhan mereka, karena ketulusan mereka untuk bertobat dan kembali pada Allah. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan penyingkapan dan mendapatkan surga, penyingkapan dan penyaksian rohani yang dibawanya mengalir sungai-sungai ma'rifat dan hakikat. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abadi dan tidak merasa haus selamanya. Bahkan mereka senantiasa meminta tambahan. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik pahala, kenikmatan, balasan bagi orang-orang yang beramal, yaitu mohon pengampunan dari Allah. Bersegeralah pada ketaatan, wahai orang-orang mukmin, dan langgengkanlah perbuatan-perbuatan baikmu, dan jangan melupakan Allah dalam sebagian besar keadaan, dan berbuatlah kalian qad khalat min qablikum, sesungguhnya telah lewat dan berlalu sebelum kalian pada masa-masa silam, sunanul sunanun qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi, telah lewat berlalu sebelum kalian di masa-masa silam sunnah-sunnah Allah, berbagai kejadian luar biasa yang menghancurkan umat-umat terdahulu karena mereka tenggelam dalam kesesatan dan kerugian. Jika kalian ingin mengambil pelajaran dari kejadian tersebut, maka fasiru fil ard, berjalanlah di muka bumi, yakni di alam tabiat, wahai para pejalan yang mengembara di kerajaan langit dan bumi. Fangduru, maka perhatikanlah jejak-jejak pengaruh orang-orang di masa lalu itu. Kaifa kana akibatul mukadzibin, apa yang terjadi pada orang-orang yang mendustakan Allah dan para rasul yang menerangkan tentangnya. Jika kamu memperhatikan dan merenungkan, maka ambillah pelajaran darinya, wahai orang-orang yang berpikir, yang berpemikiran mendalam. Jadi kita diminta membaca sejarah, Bapak Ibu. Perhatikan apa yang terjadi pada orang-orang dolim itu. Mereka hancur semua, mereka mendapat azabnya Allah. Semoga kita jas merah, jangan melupakan sejarah itu kan. Jadi orang-orang kita ini bukan orang pertama yang menghuni bumi ya, Pak. Kita ini udah generasi kesekian. Yang sebelum-sebelum kita udah banyak generasi sebelumnya, ada yang di, ada yang ditumpas sama Allah karena kedolimannya, mendapat azab, dan itu udah ribuan tahun. Masa ngambil pelajaran.
Hidup kita ini kan singkat, Bapak Ibu, 100 tahun sudah lama. Jarang sampai 100 tahun, Pak. Kebanyakan 80 tahun sudah balik sama Allah. Bahkan ada yang banyak sebelum 80 tahun, 40 tahun, 60 tahun. Karena itu kita ngambil pelajaran. Orang-orang sebelum kita ini banyak yang musnah, mendapatkan adab gara-gara kejahatan mereka. Semoga kita tidak mengulangi perbuatan mereka itu. Hada bayanul linnas. Al-Quran ini, yakni dalam menerangkan sunnah dan kejadian-kejadian luar biasa tersebut, adalah keterangan dan bukti nyata bagi seluruh umat manusia yang menyingkap misteri jalan tauhid zat dari ahli iradah wa hudau wa mau'idotal lil muttaqin, dan ini adalah petunjuk bagi ahli kasyaf dan syuhud dari orang-orang yang memiliki cinta dan kesetiaan, serta pelajaran dan peringatan bagi orang-orang bertakwa dari kebanyakan orang mukmin. Wala tahinu, janganlah kamu merasa lemah, jangan merasa terhina, wahai orang-orang mukmin, dari berbagai kesulitan dunia yang fana ini. Wala tahzanu, dan jangan pula bersedih dengan berbagai hal yang tidak menyenangkan yang menghadang di hadapanmu dan kehidupan dunia. Wa antumul a'laun, dan ketahuilah bahwa kamu, wahai umat Muhammad, adalah paling tinggi derajatnya di alam kekekalan, yakni segolongan orang yang sedikit yang paling tinggi derajatnya. Sebab tidak ada agama juga nabi yang lebih hebat daripada agama dan nabimu, karena agama membawa ajaran tauhid zat. Karena itu perintah perombakan dan penggantian agama diakhiri dengan diutusnya Rasulullah SAW. Ini sebagaimana ditunjukkan dalam surat Al-Qaf ayat 29. Keputusanku tidak dapat dirubah. In kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang mukmin yang mencapai derajat tersebut, anugerahilah kami rahmat. Sungguh engkau maha pemberi, ya Allah. Iyam saskum, jika mengenai kamu, menimpamu, wahai orang-orang yang berjuang di jalan Allah untuk meninggikan kalimatnya, korhun, luka, kesulitan, kesengsaraan, dan musuh-musuh Allah pada perang Uhud, jangan kau pedulikan dan jangan lemah karenanya. Kamu perlu mengingat peristiwa perang Badar. Faqad massal qauma korhun mithluh. Sungguh telah mengenai juga sesungguhnya muara musuhmu itu pun juga luka serupa, bahkan lebih parah. Tapi mereka nggak takut, mereka nggak lemah, padahal mereka hidup dalam kebatilan. Maka jangan takut dan jangan lemah, karena kalian berjihad di jalan kebenaran dan membela kebenaran. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan seperti itulah hari-hari, masa-masa kemenangan, keberuntungan, atau sebaliknya kekalahan, kehancuran, itu kami pergilirkan di antara kamu, manusia, baik yang di jalan kebenaran maupun kebatilan, baik yang mukmin maupun yang kafir, agar mereka tahu bahwa mereka semua berada dalam lingkup sifat-sifat kami yang indah, jamaliyah, dan berkasah, jalaliyah, dan lembut, lutfiyah, dan keras, kohriyah. Waliya'lamallah, dan supaya Allah mengetahui, mengingatkan, membimbing khususnya alladzina amanu, orang-orang beriman yang mengesahkan Allah dengan memerintah mereka untuk berjihad di jalan fana agar mereka meraih kemuliaan bakoknya. Wa yattakhidha minkum, dan karena itu Allah menjadikan kamu, wahai orang-orang beriman, syuhada, sebagai syuhada, orang-orang yang mati syahid yang mencapai Allah dan hidup langgeng. Wallahu, dan Allah Maha Tunggal, la yuhibbuz zalimin, tidak menyukai orang-orang yang zalim, yang melanggar jalan tauhid, menyimpang dari jalannya yang lurus. Jadi Bapak Ibu, di sini Allah sampaikan bahwa menang kalah, sehat sakit, itu dipergilirkan oleh Allah pada semua orang. Jadi tidak selalu orang baik harus menang terus, orang jahat kalah terus. Tidak. Kadang yang baik yang menang, kadang yang baik yang kalah. Itu hal yang biasa katanya. Kenapa? Karena memang Allah mau mempergilirkan itu. Ada orang bisa merasakan. Pernah lapang, pernah sempit, pernah sehat, pernah sakit, pernah kalah, pernah menang. Mau orang baik, mau orang nggak baik, itu dipergilirkan oleh Allah. Karena dari situlah Allah akan memberikan penilaian.
Di saat menang bagaimana, saat kalah bagaimana gitu. Hal yang biasa Bapak Ibu. Jadi jangan sedih kalau ketika sedang kalah, apalagi pemilu ini. Jangan sedih kalau kalah. Dan jangan jumawa kalau menang. Itu hanya dipergilirkan sama Allah. Waliyumahisallahu alladhina amanu, dan agar Allah membersihkan, mensucikan, memurnikan dengan kelembutannya hati orang-orang beriman yang yakin dan mencapai kemuliaan tauhid. Wa yamhaqul kafirin, dan membinasakan, mencelakakan dalam gelapnya kejauhan dan kemungkinan imkan orang-orang kafir yang tertutup dari cahaya kemurnian sang wujud dengan huwiyah mereka yang batil, gelap, dan pekat. Apakah kamu mengira dan berharap, wahai pendamba dan penempuh jalan tauhid, bahwa kamu sekalian sama dalam masuk di sisi Allah? Am hasibtum an tadkhulul jannata? Apakah kamu mengira akan bisa masuk surga, keesaan zat? Walamma ya'lamillahu, padahal belum nyata bagi Allah siapa alladzina jahadu minkum, siapa orang benar-benar serius, bersungguh-sungguh berjihad di antara kamu di jalan Allah, baik lahir maupun batin, mencurahkan kesungguhan mereka hingga mengorbankan segalanya. Lantas mereka fana bersama Allah sehingga mereka menjadi syuhada hidup yang wali di sisi Allah. Mereka tidak takut dan tidak sedih akan orang-orang yang enggak, akan orang-orang tidak ikut berperang dan pemalas. Wa ya'lamal sabirin, dan Allah juga tahu siapa saja orang-orang yang sabar, yang teguh menjalani keputusan Allah serta ridho pada takdirnya tanpa mengharap dan menyesalinya. Walaqad kuntum, sungguh kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ingin menyingkap rahasia-rahasia tauhid, taman naunal mauta, benar-benar mengharapkan kematian yang bisa mengantarkan ke tingkatan ainul yakin, hakul yakin, pada saat kamu masih berada di tahap ilmu yakin dengan segera karena rindu dan mendambakan kenyamanan. Min qabli an talqau, sebelum kamu menghadapinya. Sungguh kamu telah melihatnya pada saat tanda-tanda ketauhidan tampak, bayangan fana melintas, dan kepastian qadha berpendar yang menyebabkan hancurnya selain Allah secara mutlak. Wa antum tangdurun, dan kamu wahai orang-orang mengharap sampai ke surga zat, menyaksikan lamban dan tertipu. Jadi ya Bapak Ibu, di sini Allah menyampaikan ya semua orang akan diuji. Jadi jangan berharap untuk tidak dapat ujian. Kayak semua orang, anak sekolah kalau mau naik peringkat kelasnya ya harus ujian dulu. Apa kamu berharap bisa ngomong bertakwa tanpa diuji sama Allah gitu? Apa kamu berpikir bisa masuk surga atau belum, padahal belum tampak, belum nyata bagi Allah siapa yang sabar, siapa yang sungguh-sungguh berjihad? Nggak bisa begitu katanya Allah. Allah akan menguji sampai nyata siapa yang sabar, siapa yang bersungguh-sungguh. Jadi ya Bapak Ibu, itu adalah kewajaran hidup ya, semua ujian itu. Supaya terbukti siapa yang benar ngomongnya, siapa yang cuma ngomong doang gitu ya. Wama Muhammadun illa Rasul, dan ketahuilah wahai orang-orang yang menginginkan bimbingan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah seorang Rasul, dan di antara para Rasul yang memberimu petunjuk ke tauhid zat dan mengingatkanmu pada jalannya. Qad khalat min qablihir rusul, dan sebelum beliau pun telah ada banyak beberapa Rasul yang menunjukkan padanya jalan menuju Allah seperti beliau. Mereka mengingatkan ke jalan Allah dalam lingkup tauhid sifat dan tauhid perbuatan. Tiada lain bagi Nabi Muhammad dan para Rasul lainnya kecuali tabligh, menyampaikan ajaran, dan tanbih, mengingatkan pada kebenaran. Maka hendaklah kamu sadar dan mencapai makom tahqiq, membenarkan dan yakin serta berpaling dari taklid serta menduga-duga. Apa kamu percaya meminta petunjuk kepadanya saat hidupnya? Hai orang-orang menginginkan bimbingan,
Afa immata au kutilang betum ala aqabikum. Dan apabila jika nanti beliau wafat atau dibunuh, apakah kalian berbalik ke belakang, tidak mencapai tauhid? Faman yanqalib ala aqibaihi, siapa yang berbalik ke belakang, balik kufur lagi di antara kalian sebelum mencapai tujuan, qol fala yadurrallaha syai'a, maka ketahuilah itu tidak merugikan Allah sedikit pun, tidak mengurangi atau menambah kekuasaannya, sebab dia berada di singgasananya sebagaimana adanya tanpa ada penggantian dan perubahan. Itu hanya akan membahayakan dirimu sendiri karena kamu tidak mencapai tujuanmu dan karenanya diturunkan derajatmu dari orang-orang yang bersyukur. Wa sayajzillahu syakirin, dan ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, berkat belas kasihnya Allah, Allah memberi balasan dengan balasan yang indah dan kebaikan yang banyak kepada orang-orang yang bersyukur di antara kalian, yakni mereka yang menggunakan seluruh kekuatan anggota badan sesuai dengan fungsi penciptaannya, sabar atas semua kejadian yang menimpanya di jalan Allah, mengorbankan segalanya untuk meninggikan kalimat tauhid, dan berharap bisa mencapai kemurnian tajrid dan tafridnya. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.